Satu saat saya mencermati dan mengkritisi carut-marut lahan di Indonesia yang menjadi faktor penghambat sulitnya terwujudnya keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Mari kita bayangkan, sungguh ironi di Republik ini ketika orang meninggal membutuhkan tanah 1 kali 2 meter itu susah. Banyak yang kesusahan, tetapi paradok ketika ada orang pengusaha yang memiliki tanah seluas 4,1 juta hektar lahan. Apakah itu dalam bentuk HGB, apakah itu dalam bentuk HGU ataupun yang lain. Tapi bagi saya ironi. Nah, kondisi inilah yang membuat masyarakat kita itu bertanya-tanya, apa benar sih pemerintah ini Pancasilais gitu? Secara konkret dalam tulisan saya menyebutkan begini, penyebab munculnya permasalahan ini adalah suburnya kapitalisme di sektor perekonomian yang secara perlahan mengakibatkan kepincangan pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama yang menjadi akibat dari liberalisnya Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen. Desain konstruksi tatanan kapitalistik selain rakus lahan juga mendorong sistem eksploitasi di mana pekerja hanya barang komplementer dari sebuah produksi dengan tujuan profit yang sebesar-besarnya. Menurut saya, sistem ini adalah sistem ekonomi yang brutal. Artinya, kapitalisme adalah penyebab dan agraria dalam hal ini adalah sebagai akibat. Nah, dari statement akhir tadi memberikan simpulan bahwa carut-marutnya persoalan tanah itu diakibatkan dari liberalis dan kapitalismenya Undang-Undang Dasar 45. Suka tidak suka, hari ini kita menjadi korban itu. Apakah korban ini harus berlanjut? Apakah keadilan sosial itu hanya dalam mimpi? Kita harus berani mendorong sebuah upaya untuk melakukan kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen itu. Kalau itu bisa kita lakukan, harus kita tata secara baik untuk menuju kepada keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan para pendiri bangsa. Terima kasih. Salam Indonesia. Sah-sah saja orang mengaku dirinya Pancasilais, tetapi jika tidak mendukung kaji ulang perubahan UUD NRI 1945, mereka adalah munafik. Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih berlaku, bro? Gimana? Masih berlaku sih. Harusnya. Tapi menurut saya undang-undang Pancasila yang sudah termaktub, yang sudah tertera pasal poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak sama sekali diimplementasikan oleh masyarakat. Terkhususnya masyarakat Maluku, Buru Selatan, Buru Utara. Berarti masih belum sepenuhnya ya berarti. Terimplementasinya gimana? Ceritanya tuh yang di warga Buru Utara. Di warga Buru itu Gunung Botak ya. Tambang Gunung Botak itu investasi yang masuk di wilayah Gunung Botak itu tanpa izin masyarakat tersebut, masyarakat di wilayah tersebut. Tapi ada beberapa orang individu yang membuat kon-kali-kon antara investor sama pejabat di daerah tersebut untuk bagaimana mengambil kekayaan yang ada di Gunung Botak itu sendiri. Jadi kong kali kong antara pejabat sama investor ya, untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di situ. Jadi masyarakat di daerah tersebut tidak mendapatkan hasil dari apa yang sudah milik mereka itu. Padahal sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
pasal 33 poin ketiga yang mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya diperoleh Diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kita lihat sekarang ini kan masyarakat di sana tidak mendapatkan hasil dari apa yang pemerintah kelola itu, tidak mendapatkan sama sekali. Dan kita kembali lagi bahwa masyarakat di sana kan masyarakat adat. Bahwa ketika investasi atau itu masuk ke wilayah tersebut harus ada kesepakatan dari masyarakat ini. Masyarakat adat itu kan masyarakat yang diistimewakan oleh negara, kan begitu. Tapi kenyataannya mereka tidak mendapat hasil mendapatkan hasil dari apa dari yang mereka punya itu. Maka kita bisa katakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia ini. Itu masih ada di Pulau Buru. Ada hal-hal seperti itu kan. Ya. Mungkin kan bukannya kalian satu daerah ya dari yang sama. Iya. Kalau dari sudut pandangmu gimana sih? Menurut saya keadilan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik di Republik ini. Pasalnya belakangan ini kita sering melihat kasus hukum yang tidak adil. Contohnya saya baca di Google atau di berita.com yang terjadi di Jawa Tengah. Nenek Mina tak pernah menyangka perbuatannya Ihsan memetik 3 buah kakao atau bisa disebut biji coklat, dan perbuatan nenek Mina itu dipenjarakan 1 bulan atau 15 hari. Kalau kita dibandingkan oleh koruptor yang mencuri uang rakyat miliaran rupiah mendapat hukuman yang hampir sama. Hukuman masih berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Iya, benar sih. Memang dalam pengimplementasinya kayak gitu ya. Maksudnya tidak melihat jenis atau berat dari pelanggaran tersebut. Itu emang kelemahan dari hukum kita sih. Gimana? Berarti bahwasannya ada penilaian dari masyarakat bahwa hukum atau penegakan hukum yang terjadi di Republik ini masih cumpan-camping. Ya, karena hal yang sepele yang menurut masyarakat itu adalah sebuah masalah kecil tapi hukumannya berat. Tapi masalah korupsi yang memang itu adalah mengambil uang rakyat, tapi ada kadang-kala mereka tidak dihukum, kadang-kala hukuman mereka kecil. Nah, itulah bentuk daripada ketidakadilan di negeri ini mungkin. Tapi itu emang salah satu bentuk kelemahan dari Undang-Undang Pasal 33 ayat 4 ya. Yang tadi kan sempat disampaikan ayat 3 ya, bagaimana semuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Sedangkan pasal 4 itu yaitu bentuk dari kapitalisme itu ya dibuka di pasal 4, di pasal 33 ayat 4 itu. Ya, sehingga ya kapitalisme itu di Indonesia, terutama pengolahan atau penguasaan lahan itu makin membludak di masyarakat. Bahkan kan ada yang ada statement bahwasanya 1% orang Indonesia menguasai 59% lahan Indonesia. Sedangkan 49-nya itu, sedangkan untuk yang 99-nya itu hanya menguasai 41. Sungguh ironi ya, sungguh miris lah untuk hal seperti itu terjadi di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya keadilan sosial itu beberapa case masih berlaku, tapi yang kita lihat juga saat ini banyak juga ada misimplementasi ya, bisa disampaikan seperti itu terhadap pasal sila kelima dari Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sendiri persoalan yang memang diceritakan dari pengalaman yang di Buru Selatan, di Buru Utara, yang di Gunung Bintang, apakah pemerintah di sana itu benar-benar memberikan implementasi soal keadilan itu terhadap masyarakat di sana, atau memang nggak ada sama sekali? Kalau kita lihat lagi, masyarakat di sana memang tidak ada keadilan sosial itu. Maksud dalam hal apa? Produk keadilan sosial yang dimaksud tidak ada itu apa? Pengelolaan tanah yang milik rakyat di sana tersebut, masyarakat adat. Jadi kalau kita kembali lagi berapa tahun yang lalu,
Gunung Botak tersebut sempat dibuka, maksudnya lahan tersebut sempat dibuka untuk bisa mencari Untuk bisa Untuk- mengeksploitasi Iya, sumber daya yang ada di dalam itu sumber daya yang ada di dalam. untuk masyarakat luas. Tapi masyarakat di sana melihat kembali bahwasannya tanah-tanah yang dikelola ini tidak menjadi sumber kehidupan mereka. Ah, Maka masyarakat di sana buat kesepakatan bahwa tutup kembali lahan tersebut dengan bagaimana bisa supaya pemerintah mengambil kebijakan ulang terkait lahan tersebut, bagaimana bisa mempersejahterakan mereka. iya ya. Tapi diam-diam pemerintah mengambil kebijakan sendiri untuk bekerja sama Investor Investor. untuk pengelolaan itu, pengelolaan itu. tapi tidak diberikan hasilnya atau tidak memberikan hasil untuk masyarakat setempat ya. Ya, setempat. Saya sepakat sama Bro tentang tanah kan, seperti kasus yang dialami oleh nenek Mina itu sendiri kan, mengambil buah di tanah orang karena nenek Mina ini tidak punya tanah sampai dia memetik 3 buah kakao atau biji coklat itu. Iya, ya itu terkait hukum tadi ya, gimananya. Ya karena emang Neni Mina juga berseteru dengan perusahaan, ya perusahaannya kan intinya nggak mau rugi ya, mau itu perbuatan kecil atau besar, ya tetap diperkarakan seperti itu. Ya liberalisme sebagai pemicu tumbuh subur kapitalisme terakomodasi dengan kata efisiensi dalam pasal 33 ayat 4 menabrak pasal 33 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 2002. Paradoks. Untuk terus mempertahankan dan melestarikan bangsa dan NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bagaimanapun pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus dijiwai Pancasila. Artinya kaji ulang UUD 2002 menjadi keniscayaan. Salam Indonesia. Salam Indonesia.